Halo, selamat datang di channelnya Viola Nata. Jadi di video kali ini aku bakal bahas sebuah buku, judulnya adalah Norwegian Wood. Sebelum kita bahas bukunya, aku ceritain dulu ya kenapa aku baca ini. Jadi sebenarnya ini bukan novel pertamanya Haruki Murakami yang aku baca. Aku baca yang pertama itu Kafka on the Shore. Kalau bahasa Indonesia itu Dunia Kafka. Jadi karena tahun lalu ya, atau tahun ini ya, kayak tahun lalu deh. Tahun lalu itu aku lagi suka banget sama teori BTS. Dan buku itu, Kafka on the Shore itu jadi salah satu buku yang menginspirasi lagunya BTS. Lagu lama judulnya Butterfly. Dan itu novelnya tuh keren banget, mind blowing banget. Gara-gara itu akhirnya aku jadi penasaran novel-novelnya Haruki Murakami yang lain. Aku toko buku dan mas-masnya yang jual ya, penjaganya tuh nyaranin beli buku ini. Nah, kayak aku makan omongan yang jaga bukunya ya, dan aku beli. Itu doang sih. Sebenarnya aku pengen bahas Kafka on the Shore dulu, cuman karena aku susah banget nyari buku fisiknya, kayaknya udah nggak dicetak ulang sih. Gak tau juga ya, soalnya aku baca e-booknya. Jadi udahlah, kita bahas ini dulu. Ini juga nggak kalah seru kok dari Kafka on the Shore. Nah, jadi ini Norwegian Wood, covernya kayak gini. Mungkin karena ngomongin soal hutan ya, jadi nuansanya hijau-hijau kayak gini. Ini sampingnya kayak gini, aduh nggak kelihatan lagi, kayak gini, dan belakangnya ini. Nah kalau dibuka bagian depannya ini ada satu lembar cuma judul ya, terus ini ada undang-undang segala macam, dan langsung bab 1. Jadi ini nggak ada daftar pustakanya. Oh, judul aslinya tuh Norway no Mori. Norway itu apa ya? Oh, Norwegian ya, no Mori. Mori itu hutan. Ya gitulah. Jadi salfok. Ya, jadi buku ini tuh novel ini tuh diceritakan dengan sudut pandang orang pertama lewat tokoh utamanya, dia namanya Toru Watanabe. Jadi waktu Toru Watanabe umur 73 tahun, dia lagi di dalam pesawat dan dia dengar lagu Norwegian Wood. Itu lagunya The Beatles. Dan lagu itu adalah salah satu kesukaan dari cinta pertamanya dia. Ya, ini buku, jadi ceritanya nanti flashback ketika dia terkenang dengan masa lalu gitu. Nah, cinta pertamanya Toru itu namanya Naoko. Dia dan Naoko itu pertama kali ketemu gara-gara Toru ini sahabatan sama pacarnya Naoko, namanya Kizuki. Jadi Kizuki sama Toru itu udah sangat deket gitu lah. Mereka main bareng, mereka pergi bareng. Bahkan saking deketnya Kizuki udah gak canggung buat bawa pacarnya. Jadi mereka bertiga gitu. Meskipun ya harus bertiga, kalau misalnya Toru sama Naoko ditinggal berdua doang, mereka gak akan ngomong apa-apa gitu. Soalnya Kizuki tuh jadi jembatannya. Nah, semuanya berjalan baik-baik aja. Mereka waktu itu SMA ya, mereka baik-baik aja, main bareng, bahagia gitulah. Sampai suatu ketika, dengan sangat tiba-tiba, Kizuki bunuh diri. Nah, dari sini segalanya tuh jadi mulai berubah. Karena jembatannya hilang ya, Kizukinya bunuh diri tanpa sebab, dan orang terakhir yang ditemui adalah Toru. Semuanya jadi makin canggung. Toru jadi nggak bisa dengan leluasa lagi ya, karena dia merasa bersalah ke Naoko juga karena dia orang terakhir yang ditemuin. Sementara sekarang Kizukinya nggak ada, jadinya hubungan dia dan Naoko itu putus gitu aja. Putus dalam artian mereka nggak ketemu sama sekali sampai akhirnya mereka kuliah. Toru kuliah di Tokyo, dia tinggal di satu asrama cowok. Dia kuliah di universitas swasta, dan dia mulai ngelupain Naoko karena ya gimana mau menghubungi Naoko juga dia ngerasa canggung karena masa lalunya dengan Kizuki tadi kan. Jadi dia mulai ngejalanin hidupnya jadi mahasiswa. Tapi namanya takdir ya, mungkin ini yang dinamakan takdir. Jadi ternyata Naoko itu juga kuliah di Tokyo dan mereka nggak sengaja ketemu di jalan. Pertemuan nggak sengaja itu mulai ngebuat dua orang yang awalnya kenal dan asing jadi kenal lagi. Mereka jadi sering main bareng, mereka jadi sering pergi sama-sama.
Toru jadi makin yakin kalau dia suka sama Naoko, dan sekarang kan tinggal Naokonya. Nah, mereka awalnya ya kayak gitu, jalan-jalan, makan bareng segala macem, sampai suatu ketika, suatu malam, Naoko ngajak si Toru ke apartemennya dia. Dan itu udah malam-malam ya, jadi bisa dibayangkan lah cowok cewek malam-malam ngapain ya, terjadilah. Awalnya si Toru itu ngira kalau wah setelah ini pasti hubungan dia dan Naoko akan sangat membaik gitu. Jadi Naoko udah bener-bener lupa Kisuki dan bakal ngejalanin hidupnya sama Toru. Cuman disinilah awal konflik sebenarnya dimulai. Jadi besokan harinya si Naoko tuh bener-bener hilang. Naoko tuh nggak tahu kemana. Toru sampai bingung kayak lah ini orang kemana gitu, dicari ke apartemen gak ada, terus ternyata dia juga udah nggak kuliah lagi. Di tengah kekosongan itu si Toru dia kenal sama salah satu senior namanya Nagasawa, dan dia mulai diajari kehidupan bebasnya anak cowok lah gitu, diajarin one night stand segala macem. Terus dia juga ketemu sama cewek yang unik sih kalau aku bilang ya, namanya Midori. Cewek ini tuh kayak punya charm sendiri gitu, aneh terus nakal aja gitulah, tipikal cewek-cewek bebas gitu. Nah, di tengah kehidupan dia yang mulai bebas, di tengah kehidupan dia yang mulai kenal cewek lain, akhirnya dia dapat kabar soal Naoko, kalau ternyata selama ini Naoko dirawat di kayak sebuah pusat rehabilitasi gitu. Bukan rumah sakit jiwa sih, kayak lebih ke ya pusat rehabilitasi untuk orang-orang yang kena gangguan mental gitulah. Dan ketika Toru nengok Naoko, dia sadar dia masih suka sama Naoko, dia masih pingin Naoko sama dia, cuma masalah akan lebih ribet karena ternyata apa yang dialami Naoko itu gak sederhana yang dibayangkan sama Toru. Nah, gitu sih ceritanya. Mungkin kalau dari penjelasanku tuh kalian mikirnya, wah ini cinta segitiga nih, cewek 2, cowoknya 1, mereka bingung milih yang mana. Ya sebenarnya itu juga salah satu inti dari ceritanya, cuma aku ngambil beberapa hal yang cukup berat di sini. Jadi aku paham sih kenapa ini novel 15 plus ya, karena di sini tuh membahas kematian. Kematian tuh benar-benar deket banget. Ya contohnya Kisuki lah tadi. Dia benar-benar nggak kelihatan mau bunuh diri, dia benar-benar kelihatan biasa aja, normal, nggak ada depresi, nggak ada apa, tapi tiba-tiba dia hilang gitu. Tiba-tiba dia memutuskan buat pergi. Di novel ini juga nggak cuma Kisuki, jadi ada beberapa orang yang pergi dengan alasannya masing-masing, karena dia bunuh diri atau dia memang sudah waktunya untuk meninggal. Dan di sini juga bahas tentang gimana orang-orang yang ditinggalkan gitu. Ada yang merasa sangat-sangat kehilangan sampai depresi, sampai setengah jiwanya hilang ibaratnya seperti itu ya. Ada juga yang dia merasa sangat-sangat lega karena beban selama ini dia juga ikut pergi dengan orang yang meninggal tadi. Ada juga yang biasa aja. Dan ya kalian harus baca sih biar tahu mana kematian yang buat orang itu benar-benar kehilangan hampir separuh jiwanya dia. Selain tentang Toru dan percintaan dia ya, cerita-cerita tentang tokoh sampingannya kayak Nagasawa, terus Midori, terus ada juga satu orang namanya Rieko. Jadi dia itu perempuan umur 40-an, tinggal satu kamar sama Naoko di pusat rehabilitasi tadi. Itu juga ceritanya sangat menarik sih, jujur itu kaget gitu loh, karena alasan dia masuk rehabilitasi itu ngagetin, bener-bener gak nyangka bakalan kayak gitu alasannya. Gila sih, ini mind blowing banget. Buat kalian yang suka cerita-cerita yang ada bau-bau psikologinya ya, rasa kalian pasti cocok sih baca ini. Terus misal kalian mau sesuatu yang gak terlalu ringan, percintaan tapi gak terlalu ringan, gak yang cuman sekedar bahas ngerebutin cewek, ngerebutin cowok, ini juga bagus. Cuma kalau misal kalian gak cocok sama tipe pembahasan atau tipe penulisan yang terlalu bebas kayak gini, ini kan ya Haruki Murakami itu terkenal dengan gaya ceritanya dia ya. Ini dia memasukkan unsur-unsur yang
mungkin akan dianggap orang tuh kayak, lah kenapa ini dimasukin ke novel gitu. Ini novel dewasa guys, jadi kalau misalnya kalian gak nyaman dengan topik-topik kayak misalnya one night stand, terus topik-topik seksual, percintaan yang kayak gitu, kayaknya kan bakal risih sih baca ini. Meskipun gak banyak tapi ada unsur kayak gitu. Lebih dari itu sih menarik ya novelnya. Sebenarnya endingnya tuh nggak, kalau aku baca novelnya Haruki Murakami tuh endingnya tuh nggak terlalu penting. Apa yang terjadi selama perceritaan itu yang penting gitu, karena meskipun tokoh utamanya Toru, tapi nggak cuma cerita Toru aja yang ditonjolin, banyak banget cerita-cerita dari tokoh-tokoh lain yang juga ikut memperkuat si Norwegian Woods ini gitu. Ya gitu aja sih dari aku ya. Aku masih rekomendasi banget novel ini, bisa kalian baca. Mungkin yang gak kenal sama Haruki Murakami ya, ini terkenal banget sih. Orang-orang yang suka sastra dan suka sastra lama ya pasti tahu lah Haruki Murakami. Cuma kan anak-anak sekarang gak ngerti Haruki Murakami, mungkin kayak apa sih novelnya gitu. Ini salah satu contohnya novel dia yang bagus banget, judulnya Norwegian Wood, bisa lah dicoba. Cuma tadi ya, kalau misalnya kalian belum 15 tahun ya jangan dulu lah, karena ini bukan romance yang lovey-dovey, yang romantic, enggak. Ini tuh kalau boleh aku bilang kisah cinta yang agak dark, agak gelap gitu lah. Ya gitu aja. Kalau misalnya kalian suka sama pembahasanku kali ini, silahkan klik like, subscribe, dan share. Aku juga nulis, jadi jangan lupa untuk ke Wattpadku, namanya Feleanata. Di sana aku upload cerita soal ya anak muda sih, cerita anak muda kayak gitu dalam bentuk fanfiction. Jadi kalau kalian gak suka fanfiction, lebih suka novel, aku saranin kalian ke Quiku. Aku juga ada akun Quiku dengan nama usernya Feleanata juga gitu. Ya gitu aja kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya dan bye bye.